Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elia Rahel Hasbisyah. Bisa dipanggil Rahel. Saya dari kelas kimia fisika yang diampu oleh Bapak Heri. Dengan NIM saya 121230191. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel. Jadi di sini saya mengambil salah satu judul jurnal review artikel yang akan saya bahas keseluruhannya untuk presentasi pengganti UAS ini, tugas pengganti UAS ini. Judul yang saya ambil itu tentang produk transformasi paraben dalam air dan implikasinya serta ekotoksikologinya, dan itu nanti akan masuk ke tema afinitas, yang dimana saya juga mendapatkan chapter itu untuk tugas task 1 book chapter dan untuk presentasi saya yang kemarin. Selanjutnya, jurnal ini saya dapat dari Science Direct, dan jurnal ini berbentuk sudah review artikel dengan judul yang tadi, produk transformasi paraben dalam air dan implikasinya serta ekotoksikologinya. Untuk penulisnya sendiri yaitu ada Ana Rita Pereira, lalu Ines B. Gomez, lalu ada Mourad Harir, lalu ada Lucia Santos, yang terakhir ada Manuel Simos. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024, masuk ke Chemical Engineering Journal di Science Direct. Introduction-nya yaitu yang pertama, apa itu paraben? Jadi paraben ini adalah senyawa kimia yang sering digunain sebagai pengawet dalam berbagai produk perawatan pribadi seperti kosmetik dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Senyawa ini senyawa yang bisa dianggap populer karena kemampuannya untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme sehingga memperpanjang umur simpan produk. Jadi seperti mungkin pengawetnya untuk bahan-bahan kosmetik. Namun, meski manfaatnya ini banyak untuk pengawet dan lain-lain, paraben ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap dampaknya pada lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi walaupun dia digunakan dalam kosmetik, sebenarnya dia tuh kurang baik juga untuk kesehatan kita, bahkan kurang baik juga untuk lingkungan. Dan di sini yang kita bahas bukan hanya parabennya, tetapi pengaruhnya paraben ini dalam pengolahan air, karena paraben ini biasanya terdapat dalam air-air seperti air minum, air kolam renang lah, air limbah lah, banyak banget nih yang ternyata mengandung paraben, makanya bahaya buat kita. Jadi produk samping desinfeksi yang terbentuk selama proses pengaruh paraben dalam pengolahan air. Paraben itu yaitu produk samping desinfeksi terbentuk selama proses desinfeksi air melalui interaksi desinfektan dengan bahan organik atau kontaminan lain. Paraben ini terdeteksi di pengolahan air limbah dan air permukaan dengan konsentrasi lebih dari 100 mg per liter. Bahkan di air minum itu hingga 6 mg per liter. Kehadiran paraben ini menunjukkan adanya potensi pencemaran lingkungan yang signifikan karena senyawa tersebut terus dilepaskan ke lingkungan melalui pembuangan limbah domestik, industri, dan pertanian. Jadi adanya paraben ini di air yang kita gunakan ini disebabkan oleh kosmetik tadi yang menggunakan paraben tetapi tidak mengolah limbahnya untuk dirawat, tapi malah dibuang gitu aja. Jadi ini bahaya untuk lingkungan.
Selanjutnya, untuk mengurangi dampak lingkungannya, air limbah menjalani beberapa tahap pengolahan. Jadi ada pengolahan primer yang diikuti pengolahan biologis atau pengolahan sekunder, dan akhirnya pengolahan tersier. Jadi ada primer, sekunder, dan tersier untuk mengolah paraben ini, yang mencakup proses biologis tambahan serta disinfeksi. Meskipun berbagai metode disinfeksi seperti klorinasi, kloraminasi, ozonasi, atau penyinaran ultraviolet yang ungu itu UV digunakan, metode konvensional ini enggak sepenuhnya efektif buat ngolah limbah ini dalam menghilangkan paraben ini, yang akhirnya paraben ini dapat membentuk produk transformasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ini percobaan penelitian pengolahan air dan pembentukan produk transformasi paraben. Di sini ada 4 penelitian mengenai produk transformasi paraben dimulai pada tahun 2006, yaitu menunjukkan bahwa klorin bebas dalam air keran dapat dengan cepat mengubah paraben menjadi produk transformasi terklorinasi selama proses pengolahan air limbah. Paraben sendiri dapat diubah menjadi berbagai produk transformasi tergantung pada metode desinfeksi yang digunakan seperti klorinasi, brominasi, ozonasi, dan penyinaran ultraviolet seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi selain itu, paraben juga dapat bereaksi dengan produk samping desinfeksi di lingkungan perairan. Yang tadi, paraben itu dapat menghasilkan produk transformasi baru. Lalu, pada tahap pengolahan awal seperti clarifier, paraben dapat terdegradasi secara alami melalui fotodegradasi, hidrolisis, atau interaksi mikroba. Reaksi fotodegradasi misalnya melibatkan penambahan radikal hidroksi atau OH+ ke cincin aromatik paraben. Jadi reaksinya itu dirubah agar mengakibatkan transformasi paraben menjadi senyawa yang terhidrokilasi. Lalu untuk persamaan reaksinya ini ada 3, contohnya seperti H2O2 yang menjadi 2OH+. Selanjutnya ada NO3- yang sama dengan NO2- plus O+. Lalu NO2- plus H2 yang menjadi D2OH. Itu untuk persamaan reaksinya. Dan pengolahan air limbah yang tidak dirancang khusus untuk menghilangkan paraben hanya dapat mengurangi konsentrasinya sekitar 30%. Jadi paraben itu susah dihilangkan. Selama pengolahan sekunder, paraben dapat dirubah menjadi produk lain seperti asam para-hidroksibenzoat atau fenol melalui biotransformasi oleh mikroorganisme. Jadi produk ini mengalami perubahan lebih lanjut selama pengolahan tersier, termasuk pembentukan senyawa terklorinasi dan terhidrokilasi tergantung pada metode desinfeksi yang digunakan. Oke, jika teman-teman bingung dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin terlalu banyak teorinya, di sini saya sertakan graphical abstrak dari jurnal tersebut agar lebih mudah untuk dipahami. Di sini ada 3 tahap, akan saya jelaskan satu persatu. Oke, jadi gambar graphical abstrak ini menggambarkan tahapan pengolahan air limbah yang mengandung paraben, mulai dari primer, secondary, hingga tertiary treatment. Karena ini dalam bahasa Inggris ya, primer, sekunder, tersier. Pada tahap primer treatment, paraben ini dari produk
perawatan pribadi dan kosmetik. Ini diolah jadi proses koagulasi flokulasi yang menghasilkan produk degradasi seperti PBHA dan BA. Jadi koagulasi flokulasi ini kemudian pada tahap secondary, tahap yang kedua, treatment, pengolahan biologis dilakukan untuk melanjutkan biotransformasi senyawa sehingga dihasilkan seperti OH PBHA atau OH paraben dan fenol. Seperti yang saya sebutkan tadi, reaksinya menjadi fenol. Untuk pada tahap akhir yaitu yang tersier. Tersier treatment metodenya seperti klorinasi, ozonasi, ultrafiltrasi, dan radiasi UV digunakan untuk ngilangin sisa senyawa dan ngehasilin produk akhir yang lebih aman. Jadi karena fenol tadi sebenarnya masih berbahaya, kita yang tersier ini bikin produk yang lebih aman lagi seperti hidroquinon dan derivatif 3,4 dihidroksibenzoat sama dengan hidroquinon. Lalu proses ini memastikan limbah yang dibuang memenuhi standar keamanan lingkungan. Jadi hidroquinon ini tidak berbahaya untuk lingkungan. Selanjutnya dari graphical abstract ini ada proses. Jadi di review artikel ini juga jelasin proses-proses tadi. Sebenarnya ada 3, tapi ini dirangkum menjadi 4 proses. Yaitu ada yang pertama ada klorinasi dan brominasi. Yang kedua ada ozonasi dan produk transformasi paraben. Yang ketiga ada disinfeksi UV dan produk transformasi paraben. Lalu yang terakhir ada proses oksidasi lanjutan. Dan sama tetap menjelaskan produk transformasi paraben. Oke. Saya mulai dari yang pertama. Klorinasi dan brominasi. Proses klorinasi merupakan metode desinfeksi utama dalam pengolahan air limbah. Jadi dengan ditambahkannya klorin pada konsentrasi 1 hingga 15 mg per liter yang ditambahkan selama sekitar 30 menit saja, lalu reaksinya akan menghasilkan paraben yang sudah terklorinasi melalui mekanisme substitusi aromatik elektrofilik, yaitu penambahan atom klorin ke cincin aromatik paraben. Nanti ada reaksi yang akan saya tunjukkan pada posisi orto atau para terhadap gugus hidroksil. Jadi produk yang terbentuk seperti paraben, mono, dan diklorinasi cenderung lebih stabil di lingkungan dengan waktu paruh yang jauh lebih lama dibandingkan sama paraben aslinya. Jadi ini reaksinya untuk klorinasi dan brominasi. Reaksinya ini melibatkan interaksi paraben dengan hipoklorit. Untuk kloritnya itu HOCl atau disebut hipoklorit dalam air. Jadi paraben ditambah HOCl tadi menjadi paraben yang terklorinasi serta HCl. Ini masih ada asamnya. Di sisi lain, proses brominasi ini kan yang tadi klorinasi. Proses brominasi terjadi melalui pembentukan asam hipobrom atau HOBr dari ion bromida atau bisa dilambangkan sebagai Br-, baik yang terdapat secara alami di air maupun dari sumber antropogenik. Reaksi pembentukan HOBr itu dari Br- ditambah HOCl. HOCl itu hipoklorit
lalu menjadi HOBr plus Cl minus. Itu untuk reaksinya. Oke, selanjutnya HOBr yang tadi kemudian bereaksi dengan paraben melalui mekanisme substitusi aromatik elektrofilik yang serupa dengan klorinasi menghasilkan paraben terbrominasi. Paraben brominasi ini dapat mengalami reaksi substitusi ipso, di mana atom bromin digantikan oleh klorin, menghasilkan paraben terklorinasi dan senyawa lain seperti THM atau biasa disebut trihalometanes. Jadi paraben brominasi tadi direaksikan lagi dengan HOCl. HOCl itu tadi hipoklorit, asam hipoklorit menjadi paraben terklorinasi plus bromium ion. Jadi banyak reaksi yang dilakukan oleh paraben ini untuk tahap klorinasi dan brominasi saja. Pada produk transformasi paraben seperti THM ini menggunakan senyawa yang sangat berbahaya sebenarnya, dapat mengakibatkan risiko kanker seperti gangguan reproduksi juga dan penyakit-penyakit lainnya. Resistensi produk ini dalam lingkungan memperumit penghilangan paraben dari air, menciptakan tantangan besar dalam pengelolaan limbah air. Jadi pengelolaan limbah air juga bukan dilakukan secara mudah, hanya mencampur-campur, tetapi perlu proses yang cukup terjaga. Selanjutnya yang kedua yaitu ozonasi dan produk transformasi paraben. Ini jadi menghilangkan parabennya menggunakan ozon atau O3. Jadi ozonasi itu, kalau kalian belum tahu, ozonasi itu adalah metode efektif untuk menghilangkan paraben. Katanya karena ozon ini merupakan oksidan yang sangat reaktif. Selama ozonasi paraben mengalami reaksi hidroksilasi langsung pada cincin aromatiknya atau rantai alkilnya, dia akan menghasilkan paraben yang terhidroksilasi oleh O3. Itu cenderung menambahkan gugus hidroksil ke cincin aromatik. Sementara radikal hidroksilnya yang OH-nya itu dapat memperkenalkan perubahan pada rantai samping. Jadi selain itu ozon dapat membentuk hidrogen peroksida H2O2 yang terurai menjadi OH, meningkatkan laju oksidasi. Masih dalam ozonasi dan produk transformasi paraben. Produk degradasi utama ozonasi paraben ini meliputi hidroquinon yang tadi sebenarnya hidroquinon itu juga masuknya senyawa berbahaya karena dia itu senyawa berbahaya dengan 2 gugus hidroksil pada cincin benzena. Tetapi hidroquinon itu sebenarnya juga sering dipakai dalam kosmetik setahu saya. Jadi PHBA dan DHBA, untuk PHBA itu singkatan dari PHBA itu singkatan dari parahidroksibenzoik acid. Dan untuk DHBA itu dihidroksibenzoik acid. Oke, nanti akan saya sertakan dalam PowerPoint-nya untuk tambahan. Jadi degradasi paraben ini lebih efisien pada air ultra pure dibandingkan dengan air kandungan karbonat tinggi
yang menghambat pembentukan OH dan mempromosikan ozonasi langsung. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan katalis seperti bantuan vulkanik itu dapat mempercepat degradasi paraben jadi produk transformasi total. Ini reaksi ozonasi dan produk transformasi paraben. Karena mungkin gambarnya kurang jelas, akan saya jelaskan dengan kalimat saya. Yang pertama itu, sebentar, gambar ini tuh menunjukkan reaksi transformasi kimia dalam paraben yang cincin-cincin tadi dalam proses degradasi lingkungan, baik reaksi enzimatik maupun kimiawi. Jadi penjelasan setiap reaksinya itu kan ada A, B, C, D, E, bisa dilihat. Oke. Untuk yang A itu reaksi hidrokilasi. Yang A itu reaksi hidroksilasi, yaitu paraben ngalamin reaksi dengan radikal hidroksil OH tadi menghasilkan senyawa hidroksilasi paraben. Untuk yang kedua, yang B itu reaksi esterisasi. Jadi paraben dihidrolisis oleh enzim esterase menghasilkan P hidroksibenzoat atau yang disebut PHBA tadi, dan alkohol yang bisa dilihat itu ada ROH, itu berarti alkohol. Lalu yang C ada dekarboksilasi PHBA, ini mengalami reaksi enzimatik juga oleh enzim dekarboksilase yang menghasilkan fenol. Dia itu ngelepasin karbon dioksidanya, CO2-nya. Lalu yang keempat, reaksi dehidroksilasi juga. Kalau yang tadi kan yang C tadi kan dekarboksilasi, yang D ini dehidroksilasi. Jadi PHBA ini digradasi oleh enzim dihidrokilase menjadi asam benzoat disertai pembentukan hidrogen peroksida atau disingkat H2O2. Selanjutnya yang E itu reaksi halogenasi. Reaksi paraben itu bereaksi dengan senyawa hipohalit HOX, yang dimana X-nya itu bisa Cl atau Br mungkin, menghasilkan produk halogenasi seperti 3-kloroparaben. Ini ada yang F. Yang F ini reaksi halogenasi PHBA. PHBA-nya ini bereaksi dengan senyawa hipohalit menghasilkan produk yaitu 3-kloro-PHBA dan turunan lainnya. Jadi reaksi-reaksi ini mencerminkan jalur degradasi utama untuk paraben di lingkungan, baik melalui proses biologis maupun kimia, yang penting untuk memahami pengaruhnya terhadap kualitas air dan ekosistem. Untuk gambar yang kedua itu ada berapa sih? Ada 3 ya? ABC. Di gambar ini yang kedua ini menunjukkan reaksi degradasi kimiawi dan biologis dari paraben sendiri yang dapat terjadi melalui berbagai jalur reaksi. Jadi tahap reaksinya itu ada reaksi hidroksilasi of aromatic ring, yang tadi dibilang cincin aromatik, yaitu reaksinya digambarkan seperti ini. Jadi paraben ini mengalami reaksi hidroksilasi pada cincin aromatiknya menghasilkan monohidroksiparaben. Di hydroxylation of alkyl chain menghasilkan reaksi hidrosilasi pada rantai alkil menghasilkan 1 hidroksiparaben. Lalu yang kedua ini ada reaksi hidrolisis, mirip-mirip. Reaksi hidrolisis ini asidik hidrolisis paraben mengalami hidrolisis dalam kondisi asam. Kondisi asam ini
menghasilkan p-hidroksibenzoat atau PHBA dan alkohol atau ROH. Sebenarnya sama dengan sebelahnya juga. Basic hidrolisis paraben juga dapat terhidrolisis dalam kondisi basah, menghasilkan produk yang sama, yaitu PHBA dan alkohol. As always, yang C itu ada reaksi dekarboksilasi. Ya, hidroksilasi radikal dan dekomposisi. Yang C ini ada kompleks nih. Kompleks. Decarbylation, PHBA mengalami reaksi dekarboksilasi yang diikuti oleh reaksi hidroksilasi radikal menghasilkan hidroksilat PHBA, dan radikal hydroxylation, hidrolisasi radikal pada PHBA ini menghasilkan lagi senyawa yang lebih teroksidasi, yaitu hidroquinon yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, decompositionnya, paraben atau hidroksilatnya dapat terdekomposisi lebih lanjut menghasilkan hidroquinon dan asam malonat. Jadi reaksi-reaksi di gambar kedua ini merepresentasikan jalur degradasi utama paraben dalam berbagai kondisi lingkungan, kimia, enzimatik, atau katalis. Produk akhirnya seperti hidroquinon dan asam malonat mencerminkan transformasi paraben menjadi senyawa yang lebih sederhana dan dapat terdispersi di lingkungan. Itu untuk gambar reaksi-reaksi yang tertera pada jurnal ini, jurnal review artikel ini. Lalu yang keberapa ini? Yang ketiga. Ya. Disinfeksi UV dan produk transformasi paraben. Jadi di sini disinfeksi UV menggunakan iradiasi UVC. Menggunakan lampu ungu itu. Radiasi UVC di 200 hingga 280 nm, terutama pada 254 nm ini. 254 ini yang paling efektif dalam menargetkan paraben nih. Jadi paraben ini mati kalau kena UV, disinfeksi UV ini di 254 nm. Proses ini menghasilkan produk baru lagi, yaitu radikal hidroksil OH. Sebenarnya dari tadi sama sih, yang mengoksidasi paraben. Jadi paraben ini dioksidasi aja, mengarah pada penambahan gugus hidroksil atau penghidrolisisan menjadi asam parahidroksibenzoat atau PHBA yang dari tadi bahas. 3 mekanisme utama degradasi paraben melalui radiasi UV adalah ada 3. Diesterifikasi, lalu hidroksilasi lagi, hidroksilasi radikal, dan dekomposisi. Efisiensi disinfeksi UV ini dapat ditingkatkan dengan adanya ditambahin lagi nih klorin, NH2Cl, serta digabungin teknik seperti ultrafiltrasi. Jadi nggak cuma di sinar UV, tapi difiltrasi terlebih dahulu agar tersaring, atau proses oksidasi lanjutannya atau AOP. Kombinasi ini ningkatin pembentukan radikal hidroksil dan mempercepat degradasi paraben, menjadikan disinfeksi UV metode yang efektif untuk mengurangi kontaminasi paraben. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang proses oksidasi lanjutan dan produk transformasi paraben. Proses oksidasi tingkat lanjut ini metode yang katanya paling efektif untuk menghilangkan polutan organik persisten dengan seperti paraben, yaitu menggunakan zat pengoksidasi kuat seperti radikal hidroksil OH seperti yang tadi juga, untuk memecah struktur kimianya. Sama seperti yang tadi, memecah rantai aromatiknya yang kompleks, tapi ini lebih kompleks, tapi menjadi produk yang tidak berbahaya. Nah,
proses ini cakup berbagai teknik juga nih, tidak cuma proses oksidasi doang. Tekniknya itu ada fotolisis, fotokatalisis, fotolisis, fotokatalisis, ozonasi, oksidasi Fenton, dan elektrokimia. Degradasi paraben melalui proses oksidatif tingkat lanjut ini hasilin berbagai produk transformasi paraben. Misalnya yang tadi perlakuan UV, karena ngasilin produk transformasi seperti monohydroxylated, metilparaben, dan fenol. Lalu yang ini itu ngelibatin proses reaksi hidroksilasi dan dealkilasi, di mana OH menyerang senyawa paraben menghasilkan ester asam trihidroksi benzoat dan produk lainnya. Lalu studi ini menunjukkan bahwa degradasi paraben dalam air limbah lebih cepat dibandingkan air ultramurni. Kemungkinan karena adanya ion anorganik yang meningkatkan pembentukan spesies reaktif. Tetap ada kekurangannya nih. Secara keseluruhan, proses oksidatif tingkat lanjut ini nawarin pendekatan yang menjanjikan mengatasi kontaminasi paraben melalui berbagai mekanisme reaksi yang kompleks. Ini aja yang dibahas. Jadi yang paling efektif itu yang terakhir, proses oksidasi lanjutan dan produk transformasi paraben. Lalu di next bab selanjutnya ada kejadian dan kuantifikasi produk transformasi paraben atau PTP. Ingat, PTP itu produk transformasi paraben pada sumber air nyata. Yang tadi sudah aku bilang, kayak paraben itu ada di mana-mana nih sekarang, kayak di air limbah. Tapi air limbah ini kan udah mengalir kemana-mana. Jadi yang pertama juga produk transformasi paraben ini ada di instalasi pengolahan air limbah, dan paraben ini udah sampai di perairan permukaan ini, air yang mungkin akan kita gunakan. Dan paling parahnya, paraben ini udah ada di dalam air yang kita sehari-hari minum. Lalu paraben juga ada di kolam renang. Itu alasannya kenapa paraben jadi bahaya, yang seharusnya tidak sebahaya itu. Oke, yang pertama itu kejadian PTP di instalasi pengolahan air limbah. PTP itu produk transformasi paraben. Oke. Di instalasi pengolahan air limbah sering dianggap sebagai sumber utama paraben. Ya, karena produk transformasi paraben yang lebih mencolok dibandingkan sumber air lainnya. Namun hanya 8 studi yang melaporkan pembentukan produk transformasi paraben di instalasi pengolahan air limbah yang melibatkan lokasi, jadi nggak di semua tempat nih. Yaitu yang paling baik di New York, Texas, Teluk Persia, Cina, Taiwan, India, dan Spanyol. What? I think harusnya 7. Jadi asam parahidroksibenzoat adalah produk transformasi paraben yang paling umum ditemukan sebagai hasil degradasi parabens yang juga hadir secara alami di lingkungan. Produk ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber alami seperti tanaman dan teh hijau. Dalam efluen instalasi pengolahan air limbah, konsentrasi produk transformasi paraben seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan paraben induknya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh biodegradasi cepat paraben dan transformasi selama proses pengolahan. Jadi ada studi, belum saya sertakan sumbernya, tapi studi ini menunjukkan bahwa efisiensi
penghilangan paraben itu berkisar antara 89,6% hingga 99,9%. Sebenarnya bisa hilang itu. Sementara untuk produk transformasi paraben, efisiensinya hanya 25,9 hingga 90,6%. Konsentrasi produk transformasi paraben dalam efluen akhir dapat mencapai 2060 hingga 2550 nanogram per liter, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan paraben induk yang hanya 1,96 hingga 5,57 nanogram per liter. Beberapa paraben terklorinasi juga terdeteksi dengan konsentrasi yang bervariasi di influen dan efluen. Instalasi pengolahan air limbah di Uni Eropa penelitian mengenal halogenated methylparaben hanya dilakukan di Spanyol dengan konsentrasi yang terdeteksi berkisar antara 0,01 hingga 0,1 mg per liter. Di Indonesia tidak banyak limbah paraben. Jadi yang kedua ini ada kejadian paraben di perairan permukaan. Coba nih masuk perairan permukaan. Jadi ada studi mengenai keberadaan produk transformasi paraben. Penemuannya ini terbrominasi dilaporkan di Sungai Kitakami, Jepang. Jadi ada nih di Jepang ini ada paraben ya, termasuk monobrominated methylparaben dan dibrominated paraben. Jadi sebenarnya paraben yang masuk ke dalam permukaan tadi, limbah tadi, bukan paraben murni yang bisa dihilangkan begitu saja, tapi udah hasil lain dari paraben. Dan dibrominated paraben seperti 3,5 dBr metilparaben dan 3,5 dBr etilparaben. Produk transformasi ini terdeteksi dalam lebih dari 25% sampel yang dianalisis dengan konsentrasi berkisar antara 11 hingga 110 nanogram per liter. Paraben terbrominasi umumnya ditemukan pada konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan induknya. Sementara paraben terklorinasi dan produk transformasi lainnya biasanya terdeteksi pada konsentrasi yang lebih rendah. Jadi, fotodegradasi parabens ini di perairan permukaan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti keberadaan bahan organik, garam, ion, dan kekeruhan. Dalam air, deionisasi degradasi metilparaben dengan kompleks besi 3 sitrik ini menghasilkan berbagai produk transformasi. Tetapi di perairan nyata seperti danau dan sungai, fotodegradasi ini terhambat karena kehadiran ion seperti magnesium dan kalsium, yaitu dapat mengikat radikal hidroksil yang penting untuk proses degradasi. Sementara ion halida juga dapat menghambat degradasi. Selain itu, intensitas sinar matahari dan penyerapan cahaya oleh perairan alami mempengaruhi fotodegradasi, di mana air yang lebih jernih memungkinkan lebih banyak cahaya menembus, meningkatkan proses degradasi dan pembentukan hidroksilasi. Menggunakan reaksi yang tadi juga, yaitu pembentukan produk hidroksilasi. Kita menggunakan oksidasi. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu kejadian PTP pada air minum. Kejadian PTP, kejadian produk transformasi paraben pada air minum. Nah,
ketahanan PTP dari klorinasi air tampaknya lebih tinggi nih dibandingkan dengan bentuk paraben lainnya. Namun, datanya mengenai keberadaan dan nasib senyawa ini dalam air minum termasuk air keran itu masih terbatas. Hanya ada satu studi terbaru di Texas, saya lupa menyatukan sumbernya lagi, yang melaporkan keberadaan paraben terklorinasi dalam air keran, di mana 3,5 DCl metilparaben dan 3,5 DCl etilparaben terukur masing-masing pada 0,17 dan 0,07 nanogram per liter, serta asam parahidroksibenzoat terdeteksi pada 0,4 nanogram per liter. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa bahkan konsentrasi rendah klorin bebas dalam air keran dapat mengubah paraben menjadi produk sampingan terklorinasi. Bahaya banget ini. Ada penelitian lain yang juga melaporkan nih, pembentukan turunan terklorinasi dari paraben dalam air keran dengan peningkatan konsentrasi 3-CL propilparaben yang signifikan pada awal percobaan. Diikuti oleh penurunan cepat dan terbentuknya 3,5 DCl propilparaben akibat klorinasi lebih lanjut. Selain itu, ada laporan mengenai keberadaan paraben mono dan dibrominasi dalam sampel air keran. Nah, air keran ini kita gunakan untuk banyak hal, gak cuma minum. Keberadaan produk-produk ini mendukung nih hipotesis bahwa paraben itu terklorinasi dapat muncul di fasilitas pengolahan air minum. Dan sepanjang sistem distribusi air minum yang terklorinasi, ketika konsentrasi jejak paraben bereaksi dengan konsentrasi residu klorin yang dalam beberapa kasus dapat menghasilkan produk transformasi terklorinasi dalam air yang telah diolah. Tapi keterbatasan studi ini mengenai keberadaan produk transformasi paraben dalam air minum menunjukkan bahwa topik penelitian ini masih kurang dieksplorasi. Jadi ingat bahwa produk transformasi ini dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan berdampak signifikan pada ekosistem lingkungan. Penting untuk memprioritaskan lakukan penelitian lebih lagi mengenai keberadaan jalur dan efek toksikologi mereka. Jadi jangan karena bahan yang digunakan bagus saja, tapi berbahaya untuk lingkungan dan untuk diri kita kehidupan selanjutnya. Makanya diadakannya pengolahan limbah yang baik seharusnya. Lalu nih sudah ada kejadian paraben, bukan paraben ya sebenarnya, ini dari tadi PTP itu adalah produk transformasi paraben, jadi bukan pure 100% di kolam renang itu ada paraben ya, tidak, tapi produk transformasi paraben dalam kolam renang. Ini sangat penting nih untuk diperhatikan karena terutama dalam praktik disinfeksi air kolam renang yang bertujuan harusnya mencegah penyebaran mikroorganisme infeksius. Fokus pada keamanan mikroba ini jadi krusial mengingat tingginya permintaan untuk aktivitas berenang baik rekreasi maupun olahraga. Beda nih sama air minum yang sebagian besar tergantung nih pada bahan organik alami lainnya kayak prekursor utama produk sampingan disinfeksi. Nah, air kolam renang ini mengandung senyawa organik yang berasal dari manusia seperti cairan tubuh dan produk perawatan pribadi yang mengandung paraben. Tabir surya yang kita gunakan yang mengandung paraben ternyata bisa mengakibatkan kehadiran senyawa ini bertransformasi dalam air kolam renang. Tapi kita tetap harus menggunakan tabir surya.
di penemuan paraben terklorinasi dalam kolam renang ini pertama kali dilaporin ada di Jepang. Di Indonesia sendiri sepertinya belum ada pengecekan. Dengan diklorinasi isopropil paraben mencapai 25 nanogram per liter, sementara diklorinasi metil paraben dan chlorinated benzyl paraben terdeteksi di bawah batas kuantifikasi di Cina. Di Cina juga ada diklorinasi metil paraben dan etil paraben menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan varian monoklorinasi. Sayangnya banyak negara yang nggak memiliki batas regulasi khusus produk transformasi paraben dalam air kolam renang, jadi belum dicek nih di tiap negara, dengan fokus lebih pada produk sampingan disinfeksi lainnya. Di Eropa itu ada trihalometana yang diatur dengan batas maksimum 20 mikrogram per liter, dan di Jerman di Eropa hanya trihalometana yang diatur dengan batas maksimum 20 mikrogram per liter di Jerman dan 100 mikrogram per liter di Belgia, Prancis, Inggris, dan Finlandia. Selanjutnya, karena tadi PTP tadi ada di mana-mana, ada di kolam renang, air limbah, air apa tadi, air minum, lalu air permukaan. Review artikel ini juga menjelaskan teknik untuk ngurangin pembentukan PTP selama pengolahan air. Jadi mungkin bisa kita hindari dengan teknik-teknik yang dibahas di review artikel ini. Di sini saya tidak buat poin-poinnya, tapi langsung buat kalimat. Bisa dibaca. Teknik untuk mengurangi pembentukan produk transformasi paraben selama air masih menjadi tantangan. Meskipun beberapa metode telah diterapkan untuk menghilangkan paraben dari limbah, seperti teknologi penghilangan fisik seperti adsorpsi dengan karbon aktif dan filtrasi membran tidak cukup efisien, sehingga proses oksidasi lanjutan muncul sebagai metode yang lebih efektif untuk degradasi paraben. Meskipun dapat menghasilkan PTP yang dianggap kurang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa penghilangan PTP di instalasi pengolahan air masih kurang dieksplorasi, dengan fokus pada penghilangan paraben induk. Namun, AOP dapat meningkatkan presentasi penghilangan PTP, misalnya proses ozonasi dan filtrasi yang tadi sudah dibahas. Ultrafiltrasi dapat menghilangkan PTP dengan efisiensi yang bervariasi. Penelitian ini nunjukin nih bahwa pH-nya tuh sebenarnya pengaruh buat ngilangin paraben, di mana halogenated parabens ini lebih mudah dihilangkan dibandingkan monohalogenated parabens. Jadi yang di itu lebih mudah dihilangkan daripada yang mono. Lalu kombinasi ozonasi dan perlakuan UV atau H2O2 terbukti efektif dalam menghilangkan paraben dan mengurangi pembentukan produk transformasi teroksidasi. Perlakuan fotodegradasi menggunakan sinar ultraviolet juga menunjukkan hasil yang baik dalam mengurangi PTP dengan efisiensi degradasi yang lebih tinggi untuk paraben, brominasi dibandingkan dengan klorinasi. Selain itu, penggunaan peripiton agregat mikroba dan yang terdiri dari mikroalga dan bakteri nunjukin bahwa kemampuan penghilangan yang baik terhadap paraben terklorinasi dan induknya. Jadi paraben yang PTP itu
paraben terkoordinasi dan induknya bisa dihilangin pakai agregat mikroba. Secara keseluruhan, metode biologis dan alami menunjukkan potensi dalam mengurangi keberadaan paraben dan PTP dalam air. Oke, tadi kan saya sudah membahas teknik untuk ngurangin pembentukan PTP selama pengolahan air. Selanjutnya ada implikasi toksikologis PTP. Nih. Jadi, produk transformasi dari parabens yang dihasilkan melalui proses fotolisis dan hidrolisis, aktivitas hormon untuk aktivitas hormonnya PTP, terutama yang mengalami brominasi, menunjukin aktivitas antagonis yang lebih kuat nih daripada reseptor estrogen atau IR alpha. Jadi aktivitas ini meningkat sering dengan bertambahnya jumlah substituen bromin. Untuk resiko kesehatannya, dampak kesehatannya ini ada PTP ini bahayanya, PTP hidroksilase ini bahayanya dapat memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan senyawa induknya. Jadi untuk dampak kesehatannya berpengaruh dalam sistem tubuh termasuk kardiovaskular, gastrointestinal, ginjal, dan hati. Serem juga. Aktivitas estrogenik, beberapa PTP nunjukin peningkatan aktivitas estrogenik yang dapat nyebabin gangguan hormonal. Wow. Untuk kekurangan pengetahuannya, sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajari tentang toksitas dan efek kesehatan dari PTP, karena paparan melalui konsumsi air terkontaminasi itu harus diwaspadai. Jadi ini ada rekomendasi penelitian ini harusnya lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya resiko kesehatan terkait dengan PTP ini, karena PTP ini kan beracun toksikologis. Selanjutnya saya akan membahas toksisitas PTP terhadap berbagai organisme. Tadi kan implikasinya, sekarang terhadap berbagai organisme. Jadi Badan Perlindungan Lingkungan mendefinisikan senyawa berdasarkan nilai konsentrasi mematikan setengah LC5D atau konsentrasi efektif setengah EC5D sebagai sangat toksik, berbahaya, dan tidak berbahaya dengan kategori berikut. Ini ada kategorinya. Yang sangat toksik itu kurang dari 1 mg per liter. Toksiknya ada di 1 hingga 10 mg per liter. Berbahayanya ada di 10 hingga 100 mg per liter, dan tidak berbahayanya ada di lebih dari 100 mg per liter. Untuk nilai kronisnya, chronic value, kategori yang sama berlaku. Sama nih, sangat toksiknya ada di kurang dari 0,1 mg per liter. Toksiknya ada di 0,1 hingga 1 mg per liter. Berbahayanya ada di 1 hingga 10 mg per liter, dan tidak berbahayanya ada di lebih dari 10 mg per liter. Oke, sorry saya membuat PowerPoint terlalu padat. Berdasarkan nilai CHV dan EC5D 3.5 hingga di OHMP dianggap tidak berbahaya untuk alga hijau. Jadi toksik untuk Daphnia ini kutu air, yaitu LC50 sama dengan 1,17 mg per liter. Untuk CHV nya ada di 0,23 mg per liter. Dan berbahayanya bagi ikan di LC50 nya yaitu di angka 10,91 mg per liter. Untuk CHV nya di 2,69 mg per liter.
Sebaliknya, 3 OHMP ditemukan toksik untuk alga hijau di EC50-nya 8,51 mg per liter, CHV-nya 0,96 mg per liter. Ini berbahaya untuk ikan. LC50 sama dengan 2,56 mg per liter, itu berbahaya untuk ikan di CHV-nya 9,83 mg per liter. Dan tidak berbahaya untuk kutu air Dapnia di CHV dan EC50-nya lebih dari 100,0 mg per liter. Hasil serupa juga diperoleh oleh Q. Nah, ini saya sertakan citasi. Q ini memperoleh hasil serupa, dan Q dan rekan-rekannya dia nilai ekotoksitas paraben dan produk transformasinya ini dari ozonasi. Pakai yang tahap pertama tadi, pakai pendekatan yang sama. Menariknya, dalam studi ini, setelah beberapa reaksi penambahan ozon, toksisitas akut produk transformasi paraben menurun dibandingkan dengan senyawa asli MP dan EP-nya, metilparaben dan etilparabennya. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ozonasi limbah dapat menghasilkan produk oksidasi yang persisten yang telah terbukti untuk mempengaruhi pertumbuhan akar dan tunas spesies tanaman secara signifikan. Jadi itu saja yang akan saya bahas dalam review artikel ini, karena hanya itu juga yang ada dalam review artikel ini. Untuk kesimpulannya, jadi kehadiran produk transformasi paraben, kehadiran PTP ini di pengolahan limbah sumber air lainnya itu tuh nggak dapat dihindari dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan paraben induknya. Produk ini juga ditemukan di kolam renang, di mana interaksi dengan klorin ini bisa menyebabkan senyawa berbahaya. Produk transformasi paraben nunjukin efek toksik yang signifikan terhadap organisme akuatik. Oleh karena itu diperlukan penelitian berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan strategi mitigasi yang efisien untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh polutan ini. Jadi tadi bahas PTP, paraben, pengolahan limbah sumber air lain-lainnya. Apa sih hubungannya sama afinitas? Apa sih hubungannya sama chapter yang aku dapetin? Jadi hubungannya dengan apa hubungan antara PTP, produk transformasi paraben, dan afinitas ini dipahami melalui cara zat-zat ini berinteraksi dengan komponen lain di lingkungan, termasuk organisme akuatik. Afinitas ini merujuk pada kecenderungan suatu molekul untuk berikatan atau berinteraksi dengan molekul lain. Dalam konteksnya PTP, afinitas yang tinggi terhadap biomolekul dalam organisme dapat menyebabkan akumulasi zat-zat berbahaya ini dalam jaringan biologis yang berpotensi mengganggu fungsi fisiologis dan menyebabkan efek toksik. Jadi yang saya bahas tadi tetap berhubungan dengan afinitas. Chapter yang saya dapatkan di task 1. Sebagai contohnya, jika PTP memiliki afinitas yang kuat terhadap reseptor atau enzim dalam sel, maka interaksi ini dapat mengubah proses biokimia yang normal yang akibatnya pada gangguan kesehatan pada organisme tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang afinitas PTP terhadap berbagai komponen di lingkungan sangat penting nih untuk mengevaluasi dampak ekologis dan kesehatan dari polutan ini, serta untuk merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif. Jadi itu saja yang akan saya bahas
dari review artikel yang tadi ditulis oleh berapa penulis ya? Yang tadi ditulis oleh Ana Rita Pariera, Ines B. Gomez, Murat Harrier, Lucia Santos, Manuel Simos. Terima kasih. Jika ada banyak kurangnya mohon maaf. Karena dibuka dengan salam, saya akan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.